pemuda yang terkenal di langit. Uwais Al-Qarni, Aufar. Ibu Uwais Raisefa. Penduduk Yaman 1, Fahira dan Akila. Penduduk Yaman 2, Al-Baihaqi dan Putra. Ali bin Abi Thalib, Rafa. Yeay, tepuk tangan dong yang meriah. Umar bin Khattab, Sahal. Oke, Sahal. Pedagang domba, Matin. Tepuk tangannya mana? Ayo. Penduduk Yaman, Aulia dan Ayo tepuk Aziza. tangan. Good job. Pengurus jenazah, Kelvin. Aisyah Anjani. Laki-laki Yaman, Banu dan Akrom. Perempuan Yaman, Cahya dan Mufira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan teman-teman. Pada zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia tinggal di negeri Yaman. Ia seorang fakir dan yatim. Ia hidup bersama ibunya yang lumpuh dan buta. Uwais Al-Qarni bekerja sebagai pengembala domba. Hasil usahanya hanya cukup untuk makan ibunya. Bila ada kelebihan, terkadang ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin. Uwais Al-Qarni juga memiliki penyakit sopak. Tubuhnya belang-belang. Walaupun cacat, ia dikenal anak yang taat beribadah dan patuh pada ibunya. Ibunya adalah seorang wanita tua yang lumpuh. Ia selalu merawat dan senantiasa memenuhi semua permintaan ibunya. Tapi ada satu permintaan yang sulit dia kabulkan. Uwais, anakku sayang. Baik ibu, apakah ada yang kau butuhkan? Anakku sayang, mungkin hidup ibu sudah tidak akan lama lagi. Ada satu keinginan ibu yang ingin sekali terwujud. Jangan berkata seperti itu ibu. Katakan padaku, apa permintaanmu? Sebelum saat itu tiba, ibu ingin melaksanakan haji ke Mekah, nak. Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Aku sangat ingin mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar ibu dapat pergi ke Mekah, agar ibu dapat melaksanakan haji. Terima kasih, nak. Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sampai menangis. Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman ke Mekah sangatlah jauh, melewati padang pasir yang panas dan tandus. Biasanya orang-orang pergi ke sana menggunakan unta. Seekor domba pun aku tidak punya, apalagi unta. Uwais terus berpikir dan akhirnya menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli seekor domba untuk dipelihara. Assalamualaikum, Tuan. Waalaikumsalam. Ada yang bisa Bapak bantu, nak? Saya ingin membeli seekor domba, Tuan. Ini, Tuan, uangnya. Ini, nak, dombanya. Uangmu hanya dapat membeli seekor anak domba yang kecil. Baik, Tuan. Terima kasih. Saya bawa dombanya. Untuk melatih kekuatan otot-ototnya, setiap hari Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihatnya tertawa melihat tingkah Uwais.
domba itu. Aneh sekali. Hahaha, Uwais sudah gila, Uwais sudah gila. Tak pernah ada hari yang terlewatkan. Ia menggendong domba naik turun bukit. Makin hari anak domba itu makin besar dan makin besar tenaga yang diperlukan Uwais. Tetapi karena latihan tiap hari, anak domba yang membesar itu tak terasa lagi. Setelah 8 bulan berlalu, sampailah musim haji. Domba Uwais telah mencapai 100 kg. Begitu juga dengan otot Uwais yang makin membesar. Ia menjadi kuat mengangkat barang. Tahulah sekarang orang-orang apa maksud Uwais menggendong domba setiap hari. Ternyata ia latihan untuk menggendong ibunya. Uwais menggendong ibunya berjalan kaki dari Yaman ke Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Ia rela menempuh perjalanan jauh dan sulit demi memenuhi keinginan ibunya. Uwais berjalan tegap menggendong ibunya tawaf di Ka'bah. Ibunya terharu dan bercucuran air mata telah melihat Baitullah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak itu pun berdoa. Ya Allah, ampunilah dosa ibuku. Bagaimana dengan dosamu, anakku? Dengan terampuninya dosa ibu, maka ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang membawaku ke surga. Subhanallah, itulah keinginan Uwais yang tulus dan penuh cinta. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan karunia-Nya. Uwais seketika itu disembuhkan dari penyakit sopaknya. Tertinggal bulatan putih di tengkuknya. Tahukah kalian apa hikmah dari bulatan yang disisakan di tengkuk Uwais? Itulah tanda untuk Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, dua sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengenali Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni dikenal sebagai anak yang taat beribadah dan patuh kepada ibunya. Ia seringkali berpuasa. Alangkah sedihnya hati Uwais Al-Qarni setiap melihat tetangganya sering bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia sendiri belum pernah berjumpa dengannya. Kerinduan Uwais Al-Qarni untuk menemui Nabi Muhammad SAW makin dalam. Hatinya selalu bertanya-tanya, kapankah ia bertemu Nabi Muhammad SAW?
dan memandang wajah beliau dari dekat. Ia rindu mendengar suara Nabi Muhammad SAW, kerinduan karena iman. Wahai ibu, bolehkah anakmu ini pergi ke Madinah untuk berjumpa dengan Rasulullah? Pergilah wahai Uwais anakku, temuilah Nabi di rumahnya, dan jika sudah berjumpa dengan Nabi, segeralah engkau pulang. Betapa gembira mendengar jawaban ibunya itu. Segera ia berkemas untuk berangkat dan berpesan kepada tetangganya untuk menemani ibunya selama ia pergi. Setelah berpamitan dan mencium tangan ibunya, berangkatlah Uwais Al-Qarni menuju Madinah. Setelah ia menemukan rumah Nabi, diketuknya pintu rumah itu sambil mengucapkan salam. Keluarlah seseorang seraya membalas salamnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, bisakah saya bertemu dengan Rasulullah? Maaf, tidak bisa. Rasulullah sedang dalam pertempuran bersama sahabat yang lainnya. Dalam hati Uwais bergejolak rasa ingin menunggu bertemu dengan Nabi. Sementara ia ingat pesan ibunya agar ia cepat pulang ke Yaman. Akhirnya karena ketaatannya kepada ibunya, pesan ibunya mengalahkan suara hati dan kemauannya untuk menunggu dan berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Waktu terus berganti. Suatu ketika Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi Muhammad SAW tentang Uwais Al-Qarni. Khalifah Umar berbincang dengan Ali. Wahai Khalifah, apakah engkau tahu sabda Nabi tentang penghuni langit? Insya Allah saya tahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, kalau kalian ingin berjumpa dengan dia, perhatikanlah, dia mempunyai tanda putih di tengah telapak tangannya. Rasul menyarankan apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Dia adalah penghuni langit dan bumi. Apakah engkau ingin menemuinya? Iya, insya Allah. Sejak saat itu, setiap ada khalifah atau rombongan yang datang dari Yaman, Khalifah Umar radhiyallahu an dan Ali radhiyallahu an selalu menanyakan tentang Uwais Al-Qarni. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Wahai orang Yaman, apakah dalam rombongan kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maaf Khalifah, tidak ada. Suatu hari, rombongan Yaman datang ke Madinah. Seperti biasa, Khalifah Umar menanyakan apakah ada Uwais Al-Qarni dalam rombongan. Ternyata saat itu Uwais berada dalam rombongan. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali segera pergi menjumpai Uwais. Sesampainya di kemah Uwais berada, Khalifah Umar dan Ali memberi salam. Tapi rupanya Uwais sedang sholat. Setelah mengakhiri sholatnya dengan salam, Uwais menjawab salam Khalifah Umar dan Ali sambil mendekati kedua sahabat Nabi ini dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Wajah Uwais Al-Qarni tampak bercahaya. Benarlah sabda Nabi Muhammad SAW bahwa dia adalah penghuni langit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wahai hamba Allah, siapakah namamu? Abdullah. Saya juga Abdullah, hamba Allah. Bolehkah kami mengetahui nama aslimu? Uwais Al-Qarni. Wahai Uwais, sang penghuni langit, kami semua mohon doa dan istighfarmu sesuai sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayalah yang harusnya meminta doa kepada kalian.
Kami datang ke sini untuk memohon doa dan istighfar dari Anda, Uwais Al-Qarni. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal-azim wa atubu ilaih. Terima kasih Uwais, ini ada sedikit sedekah dari kami. Tidak, saya tidak mau. Saya hanya ingin minta sesuatu kepada Khalifah Umar. Hamba mohon untuk hari ini saja hamba diketahui orang. Untuk seterusnya, biarlah hamba yang fakir ini tidak diketahui oleh orang lagi. Beberapa tahun kemudian, Uwais Al-Qarni meninggal dunia. Anehnya, pada saat akan dimandikan, tiba-tiba sudah banyak orang yang ingin memandikan. Ketika ingin dikafani, di sana pun sudah banyak orang-orang yang ingin mengkafani. Dan saat mau dikubur, sudah banyak orang-orang yang menggali kuburannya. Ketika mayatnya akan diusungkan untuk dikubur, sudah banyak orang-orang yang ingin mengusung jenazahnya. Siapakah sebenarnya engkau, Uwais Al-Qarni? Uwais yang kita kenal hanyalah orang yang fakir yang tidak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai pengembala domba. Tapi ketika engkau meninggal, engkau menggemparkan penduduk Yaman dengan bertanya orang-orang asing. Mereka datang dalam jumlah yang sangat banyak. Mereka adalah malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi untuk mengurus jenazah Uwais Al-Qarni. Berita meninggalnya Uwais Al-Qarni dan keanehan-keanehan yang terjadi ketika wafatnya telah tersebar kemana-mana. Ada seorang pengurus jenazah yang menjelaskan siapa Uwais Al-Qarni itu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit. Nabi menceritakan kepada para sahabatnya, kalau kalian ingin berjumpa, perhatikanlah, ia mempunyai tanda putih di telapak tangannya. Nabi menyarankan, apabila kalian bertemu dengan dia, mintalah doa dan istighfarnya. Ia adalah penghuni langit, bukan orang biasa. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahui siapa sebenarnya Uwais Al-Qarni.
sebuah pesan abadi di setiap kata. Maka renungkanlah pesan Nabi. Bakti pada ibu adalah kunci ridho ilahi. Di bawah kakinya surga menanti. Sebuah janji untuk yang berbakti sepenuh hati.